Selamat sore pemirsa, Sumber Bicara kembali hadir menemani Anda bersama saya Erwin Sofian Putri Giawa. Pemirsa, Jalan Siti Jolawi adalah akses utama jalan dari Padang menuju Solo dan juga sebaliknya. Namun jalan ini kerap terjadi bencana longsor dan dikhawatirkan oleh masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Namun bagaimana menyikapi dan tindakan yang dilakukan, kita akan bahas bersama narasumber kita, yaitu Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Bapak Haji Suirpen Suib. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TPRI Sumatera Barat. Baik, terima kasih Ya, Pak. kasih, Dan Ketua DPD Organda Sumatera Barat, sekaligus anggota DPRD Sumatera Barat, Bapak Imral Adenansi. Selamat sore Pak Imral. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI Padang dimanapun berada. Baik, terima kasih. Dan juga Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Bapak Rumainur. Selamat sore Pak Rumainur. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Rumainur terlebih dahulu. Boleh diceritakan Pak, sebenarnya kenapa sering terjadi longsor di Jalan Siti Jolawi ini Pak Rumainur? Jadi Jalan Siti Jolawi khususnya untuk kilometer yang sedang saat ini jadi jadi sorotan terus setelah Panorama 2. Satu, memang lokasinya adalah terjal, sangat terjal sekali di atas 45 derajat. Yang kedua, memang kontur tanahnya, dari teman-teman yang mengerti tentang itu, tanahnya juga berpasir, jadi sesuatu yang gampang untuk lepas. Dan ketiga, setelah dibuka kan pasti adalah rongga tanah. Dan pada saat musim hujan, otomatis apabila ada rongga masuk air, mungkin masyarakat menginfiltrasi air masuk ke tanah, dan itu membuat terjadinya pergerakan atau kita bilang longsor. Baik. Nah, untuk lokasi tersebut areal satu hamparan, memang agak besar, agak luas dan tinggi juga ke atas, sehingga kalau dia longsor dibersihkan, masih ada lagi material yang akan turun. Yang tersisa di atas. Baik. Nah, untuk itu pengamanannya mungkin kita dah lihat juga di medsos, sampai ada sedikit keributan salah paham di antara aparat satu dengan yang lainnya. Tapi dalam kunjungan gubernur ke lapangan saat itu adalah kami hadir di sana, setelah digali masing-masing topoksinya, jalannya ada jalan nasional. Lokasi tersebut ada di hutan lindung dan daerahnya daerah Kota Padang. Jadi memang perlu ada koordinasi di antara tiga pihak tersebut. Baik. Nah, supaya tidak berlama-lama, Bapak Gubernur sudah memerintahkan, karena orang sudah ribut, khawatir waktu itu ada batu yang menggantung. Diperintahkan oleh Gubernur satu, balai jalan sebagai pemilik jalan segera melakukan mulai hari itu juga, nggak usah nunggu. Baik. Yang kedua, Dinas Kehutanan yang tahu titik-titik batasnya untuk mengawal pekerjaan tersebut dengan catatan mengawal bukan berarti menghambat, tapi memberi tunjuk mana yang nanti boleh dilakukan, batas-batasnya. Dan kebetulan saat itu BPBD juga hadir, yang jelas kita diperintahkan untuk orang bekerja, kawal setiap 2 jam beri laporan, orang bekerjanya, situasi jalannya. Kita laporkan setiap 2 jam kepada Gubernur dan sudah berjalan 3 minggu. Baik. Untuk tanah yang kemungkinan runtuh kemarin, apakah sudah runtuh Pak? Sebagian besar sudah. Baik. Tapi kalau tanya Pak sudah selesai, belum, masih ada potensi yang akan turun lagi. Baik. Makanya balai jalan standby, alat berat di sana 2, truk di sana 2, bahkan operatornya juga dia inapkan di sekitar situ. Untuk alat yang bersedia di sana itu dari mana saja Pak alatnya? Dari balai jalan, karena jalan-jalan nasional itu termasuk sebetulnya masuk pada kegiatan perawatan jalan seperti biasa. Cuma karena besar, sebelum ini ada batu yang mau turun, orang khawatir jadi perbincangan nasional. Tapi batunya sekarang apakah sudah turun? Sudah diturunkan. Kalau ditanya kenapa sampai terjadi macet, ada waktu-waktu tertentu yang mengeluarkan material yang besar. Itu mengeluarkan material besar itu supaya nggak menyebabkan celaka bagi yang lain, di stop sebentar, paling 15-20 menit. Nah, waktu batunya digeser, pengendara kan buru-buru semua. Betul. Yang dari bawah mau ke Solo menambah rai ke kanan, yang dari Solo mau ke Padang menambah rai ke kanan. Dia pada saat ini selesai, begitu dibuka,
macet. Macet. Nah, nggak ada mau ngalah, walaupun nanti diurai akhirnya jalan juga. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kali terjadi macet, biar masyarakat tahu juga, bukan karena tanah longsornya, bukan karena pekerjaannya, tapi ada truk dengan muatan berat yang bisa naik, agak sedikit melintang, menggesernya butuh waktu lama. Dan terakhir, minggu kemarin, yang menjadi penyebab berhenti adalah adanya minyak sawit yang Tumpah gitu ya, tumpah, menyebabkan jalan harus ditutup dulu, dibersihkan dulu supaya nggak licin. Jadi bukan karena longsor itu. Nah, Berarti untuk kemacetan yang terjadi di Jalan Sitinjolo ini bukan sepenuhnya karena longsor yang terjadi di sana ya Pak ya? Baik. Kompleks sekali. Jadi Baik. karena itu yang paling disorot, jadi orang menganggap kalau ditutup longsor lagi. Padahal enggak. Terakhir saya harus sana hari Senin, saya berangkat pagi, padat, lancar. Sore kan truk udah keluar semua tuh, truk masuk ke Padang, truk keluar dari Padang, ramai, padat, lancar. Baik, baik kita ke Pak Haji Pen, bagaimana tanggapannya nih Pak? Ya, makasih Mbak Putri. Terima kasih. Betul, jalan Padang Solo ini, khususnya Sitinjau Laut, ini emang perlu kita carikan solusinya, perlu kita suarakan, perlu kita perhatikan bersama, karena ini sudah sangat menakutkan warga, masyarakat kita, pengguna jalan yang mau mempergunakan jalan nasional Padang Solo, itu rata-rata menggirikan sekali keterangan dari mereka, karena jiwanya terancam. Tetapi di sini selain dari longsor, itu banyak sekali, kompleks sekali yang ada di sana kami lihat. Kalau longsor, memang betul menakutkan sekali. Tetapi yang paling banyak memakan korban, yang membunuh, yang di sana yang banyak kecelakaan, itu adalah karena kecelakaan sebenarnya. Pertama, karena saya lihat di sana jalan licin, ada jurang, tanjakan, waktu menurun juga demikian. Terjal. Jadi itu banyak sekali. Tetapi kita dulu mungkin fokus dulu untuk longsor. Longsor ini memang dari masyarakat banyak yang melapor, seakan-akan tidak ada perhatian dari pemerintah. Seakan pemerintah lambat sekali mengatasinya. Ini yang dikeluhkan banyak oleh masyarakat. Jadi memang tentu kita meminta pertama dulu kepada pemerintah pusat, ini adalah Balai Jalan Nasional, kiranya ini memang harus diperhatikan khusus. Kalau tidak diperhatikan khusus, nanti tentu kita tidak ingin korban berjatuhan lagi. Tapi bagus nih acara TPRI hari ini, mudah-mudahan suara kita bisa nanti sampai ke pusat, ada solusi yang terbaik. Baik. Karena kemarin kita sudah mendapat berita gembira, rencananya ada flyover begitu indahnya, akan mengatasi macet, akan menjadi indah, bisa juga menjadi destinasi wisata, tetapi rupanya itu belum terwujud karena anggaran. Tetapi dengan ada cara kita ini, kita tetap mendorong kembali kepada pemerintah pusat, kiranya ini untuk tahun-tahun ke depannya perlu sekali dianggarkan. Karena ini sudah terlalu banyak memakan korban untuk di Sitinjau Laut ini. Kalau kita tidak mensuarakan mungkin kurang perhatian dari pemerintah pusat, ya katakanlah mungkin dana 1,5 triliun atau 2 triliun, kalau untuk APBN saya rasa tidak berat. Kalau untuk APBD kita provinsi tentu memang agak berat. Kita yakin dengan ada acara kita ini nanti bersama-sama kita menyampaikan duka yang dialami, yang ditakutkan oleh masyarakat pengguna jalan, mudah-mudahan ada jalan keluar oleh pemerintah pusat. Tetapi yang segera, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pertama mungkin yang rawan-rawan betul, itu tolong dipelebar dulu, itu kan tidak besar biayanya. Setelah itu mungkin mana yang longsor-longsor, nanti mungkin dibikin trap-trapnya. Jadi bisa juga mengatasi seandainya terjadi longsor, tidak langsung menimbun kepada warga kita, ada jenjang-jenjangnya dulu, ada kesempatan untuk masyarakat kita untuk menyelamatkan diri. Baik, baik. Kita ke Pak Ibral, ini bagaimana tanggapannya Pak? Ini kan di Jalan Sitinjolo ini kerap terjadi macet ya Pak ya. Untuk Organda sendiri, bagaimana menyikapi hal tersebut Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Apa yang telah dipaparkan dari BPBD dan pimpinan PRD tadi,
Kalau kami dari Organda, ini sebuah keluhan sudah tangisan panjang sebetulnya. Baik. Karena dari sisi kerugian, ini betul-betul bisa dikategorikan tidak terhitung. Karena setiap ada kemacetan, pasti ada eksiden. Ada yang nabrak. Di lapangan ya Pak? Mundur, iya, Baik. karena medannya itu berat. Di tinjau laut ini betul-betul berat. Bahkan kalau kita boleh milih sebetulnya daripada kelok 9, itu lebih penting tinjau laut sebetulnya. Cuman kita kan mempertimbangkan ikon kita juga Sumatera Barat, sehingga kita dorong juga kemarin kelok 9 lebih didahulukan. Lantas seperti apa yang Pak Surpen sampaikan tadi, tadinya waktu ada kunjungan Menteri Perencanaan Nasional, Bappenas, waktu itu sudah oke. Ternyata hitung-hitungan di pusat katanya berat dari angka. Padahal kalau kita pikir-pikir, untuk angka 2 triliun itu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang tinggi, dibandingkan dengan kebutuhan lalu lintas yang sangat padat, Solo Padang itu sebetulnya kecil sekali. Tapi ya apa mau dikata, kita terakhir sebelum bicara tentang almarhum profesor kita barusan yang sudah pergi, terakhir kami ketemu di pesawat, itu membicarakan tentang ini loh Mbak. Karena saya ketua Organda, sekaligus anggota Dewan, mau sowan ke beliau untuk bagaimana dibantulah di pusat. Karena kita lihat di Sumatera Barat ini, krisis dari ketokohan nasional kita. Yang dulunya, yang kemerdekaan Indonesia ini yang mestinya Minangkabau ini sebagai the founding father, sekarang kayaknya sulit sekali. Ada terakhir Pak Syafei Ma'arif yang kita anggap dekat dengan penguasa, beliau telah mendahului kita. Terakhir ada Pak Azumadi Azra, tahu sudah mendahului kita. Baik. Jadi ini kita titip juga nih ke pimpinan-pimpinan Sumatera Barat atau pemikir-pemikir atau politisi kita ke depan berpikirlah tentang itu. Sebab kalau nggak ada yang di pusat kayaknya sulit sekali lobby untuk pembangunan kita, Mbak Putri. Apakah sering terjadi ini Pak, kecelakaan di lapangan atau kerusakan kendaraan di lapangan Pak? Itu bukan sering lagi, hampir setiap hari. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak kita dari BPBD, itu tingkat Terjalnya ya, kemiringan kecuramannya tinggi sekali. Itu biasanya kendaraan apa Pak? Truk banyak. Tapi yang jadi korban juga banyak juga mobil-mobil pribadi. Baik. Bahkan belum lama ini ada plat merah yang Avanza putih itu mobil lagi diam lagi nunggu antrian, tahu kalau sifatnya truk besar ini Mbak, dia kan pakai remnya itu kan angin. Jadi apabila dia terpakai lama, hilang, begitu nol, itu dia bergerak sendiri. Baik. Jadi memang kita harapkan, kami dari Organda khususnya, betul-betul semua pihak kita harapkan untuk bisa mendorong ini. Tapi faktor yang paling utama ini apakah karena ini longsor, apa karena terjalnya jalan Pak? Ya, sama Mbak, sama-sama mendukung. Mempengaruhi jadi, berarti ya Pak ya? Apalagi kalau sudah musim hujan. Udah nggak terhitung itu kerugian anggota kita Organda dari sisi. Baik, menyikapi ini tanggapan dari Pak Suirpen sendiri seperti apa Pak? Iya, betul. Kalau dari Organda betul juga, kami melihat penyebab jalan licin, itu rata-rata truk yang bermuatan ke atas itu, waktu menanjak, itu sudah sudah kelebihan muatannya. Jadi mesin mobil itu saya lihat memang benar-benar sangat terpaksa untuk naik ke atas. Jadi mungkin ada olinya menetes, ada yang lain-lain, mesti minyak-minyak. Itu satu mobil, 2 sampai 10 mobil nanti jalan itu menjadi licin. Itu juga menjadi penyebab kecelakaan. Tentu imbauan kita mungkin kepada truk itu kiranya pertama pastikan kemampuan, kekuatan mobilnya, katakanlah daya angkutnya harus disesuaikan dengan kemampuan mobilnya. Kalau enggak nanti kan sering terjadi kecelakaan. Tadi saya belum sampai, alternatif lain mungkin yang perlu kami segera, yang bisa kami dari Provinsi Sumatera Barat, kita kan sudah ada jalan alternatif dari Lubuk Binturun menuju Peninggalan Solo, itu
kami berencana itu dengan pemerintah daerah, nanti dengan Bapak Gubernur kan kita musyawarahkan kembali. Itu bagaimana kita lanjutkan, kalau dulu terhenti karena memang ada juga hutan lindung. Nanti kita harus carikan solusinya. Jadi jalan alternatif itu ada. Yang kedua, ke pemerintah pusat juga tadi seandainya flyover ini belum memungkinkan, pertama tadi pelebaran. Yang kedua mungkin perlu juga di Bappenas mungkin memikirkan kalau lebih baik untuk jangka panjangnya ke depannya untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan, mungkin lebih nyaman lagi terowongan. Jadi bisa untuk kendaraan bermotor dan juga kereta api. Jadi solusi juga nanti untuk ke depannya. Jadi ini perlu kita bersama-sama mohon bantuan ke pusat dan melobi bagaimana caranya dari pemerintah daerah bersama-sama kita mudah-mudahan ini ada jalan solusi yang terbaik. Baik, untuk solusi yang kita dengar tadi bahwa kendaraan mungkin perlu diperhatikan lagi dan juga beban mungkin diperhatikan juga karena terjalnya jalan ini, tanggapan dari Pak Imral seperti apa? Untuk yang disampaikan Pak Haji Surpen tadi pas kali ya Pak. Baik. Ada lagi yang lebih penting lagi kita Sumatera Barat. Kondisi angkutan yang overdimensi, overloading itu betul-betul tidak tepat sekali untuk di Sumatera Barat. Karena jalan kita umumnya berat medannya semua. Lalu bagaimana Pak? Kalau saya setuju untuk odol itu kita tertibkan Sumatera Barat. Kalau odol itu merugikan Sumatera Barat banyak sekali. Dari infrastruktur kita cepat hancur, dari stok BBM yang untuk jatah kita Sumatera Barat dihabisi orang. Saya sudah, kalau bahasa lapangannya sebagai ketua Organda, sudah berbusa juga loh Pak Mulut. Saya minta ke gubernur pribadi langsung pernah, atas nama organisasi pernah, untuk ya ditertibkan karena kami punya catatan. Ini sekaligus lapor ke pimpinan nih Pak Surpen ini. Ini mobil yang non BA yang berdomisili di Sumatera Barat, yang truk-truk odol itu ribuan. Baik. Rugi kita dari pajak kendaraan. Kita Sumatera Barat, harapan kita pajak itu dari kendaraan paling banyak. Tapi ada beberapa perusahaan konglomerat yang tingkat nasional di Sumatera Barat, dia menguasai sekali. Baik. Pajak dibayar dibayar di daerah lain. Solar kita. Sebab kita pernah bertanya ke Pertamina, bagaimana hitungan kuota solar untuk mobil yang berdomisili di suatu daerah. Katanya dihitung dari jumlah mobil, kendaraan, plus 10% untuk yang melintas. Jadi kita bukan anti bagi orang-orang yang melintas. Cuman kita bisa membuktikan bahwa ada grup-grup konglomerat itu udah tahunan, udah 5 tahunan saya perhatikan. Jadi melalui Pak Surpen, bantu juga nanti ke gubernur, untuk ya tolong tertibkan. Kemarin waktu kami rapat di DPRD, saya juga agak sedikit, karena kesal statement saya ini, jangan-jangan ada kerajaan titik-titik nih Sumatera Barat. Kok bisa mereka ini lolos? Karena saya sebut aja loh Mbak, ini yang bermasalah di nasional. Ada Musi Indah sama Wilmar Nabati. Baik. Itu konglomerat itu. Baik, menurut Pak Imral, untuk kerusakan infrastruktur di Sumatera Barat salah satunya dari penyebab truk yang beban-bebannya banyak di Sumatera Barat. Betul. Baik, kita kembali ke Pak Rumainur. Ini di bulan September sudah berapa kali terjadi longsor Pak Rumainur? Kalau longsor untuk lokasi itu catatannya setiap hari itu turun, dibersihkan, turun lagi. Makanya dia standby terus. Tapi kalau untuk seluruh Sumatera Barat, laporan longsor belum banyak. Biasanya sebulan tuh kalau musim hujannya sudah masuk bisa sampai 20 atau 30. Sekarang 10 aja belum. Beberapa kejadian longsor di daerah Solunto ada kejadian longsor sedikit. 50 kota ada juga sedikit. Maksudnya sedikit itu tidak sampai merusak masyarakat gitu. Di lokasi-lokasi yang tidak sampai merusak kepada masyarakat. Laporannya kan setiap hari masuk ke kita. Baik, untuk mengetahui apakah longsor ini pernah memakan korban jiwa, namun kita tahan dulu ya Pak, tetap bersama kami di Sumber Bicara.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Subar Bicara. Selain berdialog dengan narasumber di studio, kami juga menyediakan line telepon di 0751463133 bagi Anda yang ingin bertanya mengenai topik kita pada hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda. Baik, kita kembali ke Pak Rumainur. Bagaimana nih Pak? Apakah pernah memakan korban jiwa di Siti Jolo ini ketika terjadi longsor, Pak Rumainur? Kalau dalam catatan sejarahnya ada beberapa, lebih dari 10 tahun yang lalu sih. Salah satu dari anggota dewan yang baru dilantik pulang ke daerahnya ke Solo. Hari hujan dan tertimpa longsor, meninggal di tempat, pernah kejadian. Yang kedua sekitar 2017 ada bus juga melewati, terus ada longsor terdorong ke pinggir. Itu udah dekat Panorama 1, di atas Panorama 1. Dan belakangan sampai segitu enggak sih. Cuman macet yang membuat kata Pak Imral tadi, kerugian yang luar biasa sering. Baik. Bukan karena longsornya sebetulnya, karena memang medannya itu sangat berat. Jadi ditambah longsornya ya lengkaplah ceritanya. Gitu. Baik. Sejauh ini berapa titik longsor yang sudah terjadi di Sitinjau, Pak? Banyak sekali sih. Kalau saya bilang lebih dari 20. Untuk bulan ini atau? Enggak, kalau untuk bulan ini yang paling top ya di situ, tapi kejadiannya ada 3 titik. Baik, di mana saja, Pak? Dekat Indarung ada 2, dekat Aquaduk. Aquaduk itu saluran air yang ke PT Semen dari zaman Belanda. Dekat sebelum situ ada longsor 1, terus ke atasnya ada 1, dan sekarang yang sedang dikerjakan 1. Terparah di mana, Pak? Yang lokasi yang sekarang. Lokasi yang sekarang. Ya. Dibandingkan tahun sebelumnya, ini untuk longsor yang terjadi pada tahun ini bagaimana, Pak? Ini karena butuh waktu lama pembersihannya, terus masyarakat sekarang kan medsos gampang sekali membuat sesuatu menjadi viral. Ini karena jadi sorotan begitu banyak orang, ya kesannya sepertinya ini begitu hebatnya. Padahal saya kan waktu saya kuliah Solunto Padang, ada satu belokan yang di sana ada tulisan, hati lewat sini Rossi pernah jatuh. Yang di sana itu tuh sebelum Panorama 2, itu tuh pernah omrol besar sekali gitu, nutup jalan kiri kanan beberapa hari. Gitu. Cuman orang melihatnya kan yang terkini. Gitu ya. Jadi yang terkini, satu, kendaraan sudah sangat banyak. Dengan adanya BBM naik, operasional bagi masyarakat menjadi besar. Kalau ditambah macet, kan luar biasa yang ditanggung oleh pengusaha angkutan. Jadi akibatnya itu jadi sorotan banyak pihak. Baik. Apalagi sebelum dikerjakan, yang sudah viral juga, ada sedikit kalau menurut saya kurang koordinasi aja sih. Baik. Saling menegakkan tupoksi masing-masing. Akhirnya seakan-akan pemerintah ini tidak bisa bekerja sama. Sebetulnya nggak gitu juga. Mereka menegakkan aturan karena takut juga nanti akibatnya dari pemeriksaan. Tapi apakah itu bisa dijalani? Bisa. Gubernur kan memerintahkan. Kerjakan saat ini juga. Dinas Kehutanan mengawal bukan menghambat, tapi memberitahu apa-apa batasnya. Dan itu berjalan, alhamdulillah. Sekarang kan sebetulnya sudah lebih lebar. Tapi karena gambar pertama itu beredar gambarnya waktu longsor awal, ya itu yang paling diingat orang gitu. Baik, baik. Untuk panjang Jalan Sitinjau Lawi sendiri ini berapa kilometer, Pak Suirpan? Iya, yang rawan itu lebih kurang sekitar 9 km, mulai dari atas Indarung sampai KM 26, itu yang agak rawan. Kalau dikatakan tidak banyak makan korban, sudah banyak. Yang saya tahu saja, kebetulan yang saya kenal orangnya sudah 3 orang. Ya. Pertama dulu teman kita, anggota dewan yang baru dilantik. Ada satu lagi teman saya yang bekerja di apotik, juga tertimbun longsor. Satu lagi kena longsor, mobil pickupnya didorongnya saat jatuh ke jurang. Jadi itu yang kita tahu. Yang lain pun ada. Tapi yang lebih membahayakan lagi kan ini kan sangat mencemaskan. Mencemaskan masyarakat karena setiap lewat rasa was-wasnya ada, rasa takutnya datang. Jadi tentu harus kita antisipasi. Yang seperti kami sampaikan tadi, sebenarnya yang lebih banyak memakan korban adalah kecelakaannya di sana. Karena tadi ada truk, betul. Jadi imbauan kami mungkin kepada pemakai jalan, terutama sepeda motor, mobil pribadi. Kalau seandainya kita mau menanjak, mau ke Solo, itu pastikan dengan truk itu dijaga jarak kita, jangan terlalu dekat.
kalau kita tidak yakin bisa mendahului, mungkin agak lebih Mundur, jarak mundur kita. Sudah bisa mendahului, baru kita dului dia. Jadi jangan terlalu dekat. Demikian juga saat menurun. Hindari jangan terlalu dekat di depan truk kita berhentinya. Mungkin waktu ada kejadian, ada longsor nampak, mungkin kita harus menjaga jarak. Kita jarakkan dulu, mungkin kita oper orang di depan orang kita dulu, sudah aman baru kita masuk. Mungkin imbauan kepada pengguna jalan Padang Solo. Setelah itu kehati-hatian, jangan di sana terlalu kencang. Saya sendiri sudah pernah pengalaman saya, kalau seandainya ada tanah atau ada minyak yang tumpah, itu setir itu tidak bisa kita kendalikan. Saya sudah mengalami sekali. Betulan setir kita sudah diputar menuju jalan, tapi mobil ini menuju jurang juga. Harus kita lepaskan remnya, baru dia bisa setir lagi. Baik. Jadi intinya kalau melewati sana itu jangan hati-hati, jangan kecepatannya tinggi. Kita imbau kepada dia jangan terburu-buru. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kan seperti minyak itu barusan tumpah kan belum ada orang yang tahu. Karena kita yang pertama bisa jatuh, kita jadi korban. Tapi kalau kita tidak, kecepatannya sedang, itu bisa dihindari, Mbak Putri. Baik, sejauh ini bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai bahayanya jalan ini, Pak? Ya itulah ya, tentu solusinya lagi. Kalau imbauannya tentu kita minta bantu juga dengan petugas kepolisian. Tapi saya lihat petugas kepolisian Lubuk Kilangan dan tim reaksi cepat Semen Padang cukup membantu. Saya lihat sehari-hari dari sana. Seandainya ada kejadian-kejadian, mereka itu cepat turun. Jadi itu kita harapkan ke depannya jangan sampai ada masyarakat lagi mengatakan terlalu lamban nih penanganannya, terlalu lambat diatasi. Di ke depan mungkin kalau saya ada kejadian, cepat petugas kita ada di sana, dia bisa mengatasi masalah. Dari Pak Imral, bagaimana melihat atau menanggapi dari penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak Imral? Kalau penanganan yang dilakukan sekarang itu hanya bentuknya tambal sulamnya, Pak. Baik. Kita betul-betul berharap. Ini demi kemanusiaan juga. Memang kita berharap sekali bagaimana action pusat itu. Karena itu jalan kan jalan nasional. Betul. Dan lalu lalangnya sangat tinggi sekali loh. Itu. Jadi kita berharap rencana flyover spiral itu segerakanlah. Janganlah berpikir yang lain-lain dulu, ini kita demi kemanusiaan sudah. Betul. Terlalu banyak korban, Pak, termasuk korban jiwa. Baik, untuk flyover yang yang Bapak harapkan ini di Jalan Sitinjau sendiri atau bagaimana, Pak? Atau di daerah lain? Di Sitinjau. Di situ medan yang paling berat itu kan di Panorama 2. Itu gambarnya sudah selesai loh, DED, Pak. Sudah ada rancangannya. Kita punya sistem layang itu spiral. Baik. Jadi tanjakannya jadi melandai, tapi tujuan mobilnya sampai. Itu karena di situ umumnya mobil berat semua. Betul. Itu mobil tambang, mobil CPO, jarang mobil yang ringan-ringan. Kalau pertanyaan Mbak Putri tadi, untuk jumlah kecelakaan jiwa bukan dibatasi hanya dengan longsor, itu sudah luar biasa. Jumlahnya sudah ratusan. Baik. Ini tanggapan dari Bapak Suirpan sendiri seperti apa, Pak? Iya, memang betul saya sendiri kan dari Solo nih, Mbak Putri. Kebetulan saya ketua Solo Seyo Sekato, 3 Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Kota Solo. Itu masyarakatnya sungguh sangat mengharapkan kepada pemerintah. Jangan dibiarkan kami seperti ini, katanya. Jangan membuat kami cemas setiap lalu di sana. Dan juga jangan sampailah memakan korban yang banyak lagi ke depannya. Sudahlah yang berlalu, sudah sekian banyak yang meninggal di sana, baik kena tertimbun longsor, baik kena kecelakaan, baik kena terjatuh sendiri dengan sepeda motor, banyak sekali yang di sana. Tentu harapannya seperti kami sampaikan tadi, mungkin segera semuanya kita kerjakan, pelebaran jalannya iya, jalan alternatif Lubuk Menturun kita segerakan juga. Kalau dari pusat nanti dengan adanya acara kita ini, mudah-mudahan bisa nanti flyovernya dilanjutkan atau terowongannya lah yang dibikin. Kalau terowongan ini bagus sekali untuk masa depan, untuk 30 tahun ke depannya nanti. Tapi kendala dari kenapa flyover ini belum bisa direalisasikan, kenapa, Pak?
Itu kan alasan dari pusat, sementara anggarannya belum tersedia. Baik. Jadi kita bermohon kalau anggaran kalau 1,3 T, saya rasa kalau untuk APBN itu bukan hal yang besar sekali. Baik. Saya rasa untuk demi kemanusiaan apalah, kan dia rakyat kita juga, rakyat Indonesia juga yang dibantu. Jadi yang mungkin kita jangan melihat anggaran yang terbesar, tapi korban jiwa yang sudah terlalu banyak di sana. Baik. Ini perlu sekali kita mohon kepada pemerintah pusat, dan nanti kita juga akan mendorong dari pemerintah daerah bersama-sama nanti menghadap ke pusat, bagaimana kalau memang flyover ini memang ditunda, solusi yang lain tolong disegerakan. Untuk sementara solusi yang lain apa Pak? Kalau solusi yang lain tadi kami sampaikan dia pelebaran mana yang Di Jalan Sitinjau ini Iya, ya Pak ya? yang Apakah sempit-sempit. akan dibuat pengaman untuk tebing-tebing itu? itu tempat-tempat yang longsor harus dibuat pengamannya, trapnya segera. Kalau dengan itu seperti kami sampaikan tadi, itu insya Allah akan mengurangi Membantu ya, Pak. untuk masyarakat yang tertimbun. Dan lagi masyarakat bisa melihat waktu dia turun langsung dia berjenjang turunnya, nampak. Jadi bisa masyarakat itu menghindar. Baik, baik. Ini kira-kira kapan akan direalisasikan Pak? Kalau untuk trap ini saya rasa bisa segera. Untuk pelebaran itu ya kita mohon kalau di ini kan pemerintah pusat itu kan dia punya dana tanggap darurat. Di BNPB ada. Kalau kami juga di BPPD juga ada dana untuk tidak terduga. Tetapi itu kami bisa menggunakan apabila sudah ada tanggap darurat gitu Pak ya. Baru Baik. bisa kami pergunakan dana untuk. Tapi kalau untuk sebesar jalan itu untuk dana tanggap darurat kami di Provinsi Sumatera Barat tidak mencukupi juga. Baik, baik. Ini kan tadi ada solusi lain seperti pembuatan pengaman di tebing ini. Iya. Ini dari Pak Rumainur disampaikan tadi bahwa masih terus turun ya Pak ya runtuhannya. Pak. Ini gimana Pak? Jadi kita kan sudah lihat di drone sudah, PU mendrone sudah, balai mendrone sudah, Baik. Rangkot tanah sendiri sudah. Jadi memang masih ada material yang akan turun. Makanya itu nggak bisa buru-buru dikerjakan. Kalau kesannya lambat, bukan mengerjakannya lambat, tetapi sistem mengerjakannya harus seperti itu, bersabar. Setiap yang turun kita bersihkan dulu. Kalau alat naik, kita khawatir nanti alatnya ikut turun dengan material, Baik. terjadi korban. Yang kedua adalah pemerintah dalam hal ini serius kok. Serius dalam arti kata tentu mengikuti aturan orang teknis. Betul. Orang PU yang mengerjakan, yang mengerti teknisnya. Jadi itu tetap dikerjakan. Yang penting adalah bagi masyarakat pengguna jalan. Satu, apabila Anda melewati jalan tersebut yang kondisi tanda kutip hujan, ada alternatif satu, berhenti dulu untuk tidak melanjutkan karena akan melewati itu. Baik. Yang kedua, kalau memang harus tetap lewat, harus mengenali ciri-ciri kejadian yang longsor. Satu, apabila ada material kecil, kerikil dan lain-lain turun, berkemungkinan besar setelah itu akan ada turun yang lebih besar. Baik. Alternatif satu, Anda kembali. Kedua, segera melewati. Mengerti nggak masyarakat melihat tanda-tanda itu? Baik. Yang paling aman tentunya kalau hujannya memang durasinya tinggi, bersabarlah untuk jangan dulu lewat. Gitu. Karena nanti ini kan demi keselamatan kita. Biasanya masyarakat kalau diberitahu itu mereka mau ngikuti. Pengumuman sudah ada kok. Petunjuk tentang masa daerah itu rawan longsor. Di mana Pak? Setiap belokan yang petunjuk yang dari lalu lintas kan ada. Baik, Memang daerah itu rawan longsor gitu. Dan di pemerintah rasanya kalau untuk apakah itu masyarakat Sumbar atau orang luar yang berlalu lalang di sana semua udah tahu daerah itu rawan longsor. Tapi perkiraan sampai kapan runtuhan ini akan turun Pak? Karena ini akan terkendala dari pemasangan apa tadi ya Pak? Trapnya ya Pak ya? Kita nggak bisa memperkirakan itu. Nah, ini kan alam nih, Betul. potensinya cukup besar. Yang jelas satu hal adalah bukti keseriusan. Balai Jalan meletakkan peralatannya sana 2 set, truknya 2 set. Kenapa? Apabila terjadi dia langsung kerja. Yang kedua, nggak mungkin juga ditaruh alat banyak-banyak karena akan menghambat juga lalu lintas nantinya gitu kalau mereka bekerja. Area untuk bekerja kan nggak terlalu luas, tapi untuk lalu lintas jalan bisa dengan catatan apabila sewaktu-waktu misalnya kemarin ini karena terlambat ada beberapa batu yang dikhawatirkan, batunya udah turun. Kalau kita ngelihat ke lokasi memang tidak mungkin alat ke atas dulu, tunggu dulu, memang harus diturunkan dulu. Setelah itu mungkin baru mereka akan bikin trap sesuai dengan teknis yang mereka Baik. ketahui. Untuk material sendiri terdiri apa saja Pak? Sekarang yang tinggal tuh memang
tanah dan pohon-pohon yang melengket di sana. Baik. Tapi kalau kita lihat untuk pohon-pohon yang memang tumbuh di tebing-tebing itu harusnya memperkuat tanahnya, Pak. Tapi kenapa Kan kita bisa bilang tadi, runtuh? struktur tanahnya juga mengandung pasir. Baik. Terus ada tempat lewat air juga. Nah, air dari atas lewat ke tempat longsoran ini, itu mempercepat proses mereka turun. Baik. Tambah lagi waktu tertentu terjadi hujan dengan durasi tinggi. Kalau di atas tuh rata-rata hujannya durasinya tinggi. Baik. Jarang yang gerimis saja, jarang. Durasinya tinggi. Baik, Kita baik. menghadap ke daerah barat, daerah produksi awan, Samudra Hindia. Sumbernya daerah yang non-zone. Non-zone tuh tidak jelas batas musim hujan dan panas. Kita hujannya ada terus. Musim kemarau Sumbar ada banjir. Kalau daerah lain nggak pernah kejadian. Di Sumbar ada. Jadi potensi hujan kita tinggi dan kita jalanilah kehidupan dengan ancaman yang ada. Baik, baik. Ini dari harapan Pak Imral mengenai flyover yang diharapkan direalisasikan ya Pak Imral. Ya. Amin. Namun karena terkendala anggaran tadi, nah tanggapan dari Pak Imral sendiri seperti apa? Sebetulnya untuk action terhadap tinjau laut sudah nggak punya waktu lagi untuk ditunda. Segera. Kenapa demikian? Karena secara global, Pak, sekarang cuaca ini anomali sekali. Anomali karena perubahan musim, perubahan iklim itu sudah dunia. Jadi kita nggak bisa tunda lagi. Baik. Apalagi untuk jalan ini, Mbak, ini jalan sebelum kita merdeka. Kenapa perhatiannya kurang sekali? Kenapa kita lihat daerah lain begitu ada likuifaksi bergerak semua? Masa giliran Sumatera Barat agak sedikit diredam. Kalaupun beliau katakan tadi tentang harus ada apa timingnya iya, tapi kita harus melihat juga apa action besarnya. Berarti Bapak untuk penanganan dari pemerintah ini masih kurang maksimal begitu Pak? Kalau untuk Sumatera Barat dengan kemampuan yang sangat terbatas, Baik. apalagi status jalan itu nasional, Baik. kita memang berharap sekali pusat punya perhatian. Dan sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Rum, kami dari anggota Dewan ini sedikit kecewa juga ada miss gitu. Baik. Jangan lagi ada miss, kita menjaga, kita mengalah sedikit lah. Karena Sumatera Barat ini kami merasakan sekali Mbak, kalau kita berkunjung ke daerah lain, sering sekali kita dilabelin intoleransi lah, inilah itu, gitu kan. Nah, nanti untuk Setinjau Laut yang ada miskomunikasi antara salah seorang Habib sama orang Balai, kita jadi bingung juga kita. Kenapa harus ya tahan diri dulu lah, yang penting kita butuh anggaran juga dari mereka dari pusat. Tadi juga Bapak sampaikan bahwa ada kerugian. Untuk sampai saat ini jumlah kerugian kira-kira berapa Pak dari Organda sendiri Pak? Kerugian itu tingkat kerugian sangat tinggi loh Pak. Sangat tinggi. Sebab hampir setiap kali ada longsor, ada macet, itu selalu makan korban material dari para anggota kita. Apalagi di Sumatera Barat seperti yang saya sampaikan tadi, kategori odol sangat tinggi juga loh Mbak. Padahal kita punya medan jalan yang sangat berat. Baik, baik. Kita ke Pak Suwirpen ini mengenai jalan alternatif melewati jalan Lubuk Minturun ya Pak ya. Minturun, Ini ya. perkembangannya sudah sampai di mana Pak? Itu sebenarnya sudah dikerjakan dulu, sudah cukup panjang juga yang sudah selesai, tetapi karena ada hutan lindung, jadi nanti kita akan mencarikan solusinya. Kalau seperti apa, biasanya kan kalau hutan lindung itu ada yang perlu diperhatikan untuk kehidupan hewan, untuk lintasan hewan pamannya, nanti bisa kita bikin, pokoknya apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan di hutan lindung, yang penting jalan ini ada, sudah pasti nanti bisa mengurangi kepadatan jalan di si tinjau laut. Tapi kami yakin karena ini ada bermasalah di tinjau laut hari ini, kita mungkin insya Allah nanti diizinkan oleh pusat untuk melanjutkan jalan ini. Sementara mungkin dengan dana kita dari APBD dulu, tapi kalau masih belum cukup, bisa jadi kita nanti minta sharing, minta bantuan juga ke pusat. Mudah-mudahan dengan APBD, kalau itu kami mungkin bisa sanggup dengan dana APBD, kita lanjutkan dengan sesegera mungkin. Baik, untuk jalan ini sendiri sudah diizinkan oleh pihak kehutanan Pak? Belum. Itu sementara masih dalam proses, Baik. tapi insya Allah karena ini ada mendesak, urgent sekali, ya tentu
solusi yang harus dicarikan, jangan terpaku seperti yang disampaikan tadi antara kita sama kita salah informasi. Itu jangan sampai terjadi karena tujuannya ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Baik. Kalau untuk jalan ini pun untuk sementara untuk mengurangi saya rasa baru bisa. Kalau untuk mobil-mobil besar nanti mungkin masih belum mampu juga nanti jalan Bukit Turun ini beransur-ansur karena jalan ini kan masih belum untuk muatan berat masih belum bisa. Karena apa, Pak? Iya, karena medannya juga dan juga pembangunan teknisnya kita kan bukan untuk jalan yang untuk disediakan untuk mobil-mobil besar. Oh, baik. Kira-kira jalan yang akan dibangun ini berbentuk apa nih, Pak? Jalan tanah atau? Iya, jalan nanti ya jalannya sudah dikerikil sebagian, nanti tinggal yang sudah ini kita muluskan dengan aspal. Yang lainnya baru ya kita lanjutkan. Berapa kilometer lagi yang akan? Kalau diperkirakan sekitar 8 kilometer yang perlu sekali yang mendesak. Baik. Itu untuk lebarnya berapa meter, Pak, jalannya, Pak? Kalau sementara ada 8 meter yang ada. Tapi tentu kalau untuk jalan besar nanti kenapa mungkin sekitar 12 atau 10 meter lah yang dibutuhkan. Ini untuk alternatif yang perlu kita jadikan solusi sementara. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi juga. Tentu juga kita imbau kepada masyarakat kita. Iya, Pak. Kalau mau melanjutkan perjalanan ke tinjau laut ini, lihatlah situasi. Seandainya tidak begitu mendesak, kalau seandainya hujan durasinya terlalu tinggi, lama, itu kemungkinan besar longsor terjadi. Jadi mungkin kalau bisa dihindari dan juga dapat dihindari mungkin jangan malam lewat di sana. Kalau siang kan kita bisa melihat yang akan longsor atau pergerakan nampak. Tapi kalau malam hari kan kita tidak tahu, terjebak sendiri. Baik, kita imbau kepada masyarakat kita. Baik, terima kasih. Untuk Pak Imral, harapan kedepannya seperti apa, Pak Imral? Harapan ya yang harus saya ulang-ulang itu, Pak. Baik. Kita minta extend langsung. Siap. Nggak ada lagi waktu untuk kita menunda. Kalau kita menunda berarti kita mengorbankan lagi jiwa manusia, perekonomian. Sementara kita di Sumatera Barat ini kondisi sangat berat, tuh, Pak. Baik. Apalagi akhir-akhir ini tingkat inflasi kita tinggi, dinaikin lagi BBM, itu pokoknya kita berharap untuk extend lah gitu. Segera kita minta pengambil kebijakan di Sumatera Barat ya bisa melobi lah maksimal. Paling tidak kita sampaikan bahwa ini kemanusiaan, bukan proyek gengsi. Baik. Sementara kita pelajari di daerah lain untuk proyek gengsi saja disegerakan. Ini kemanusiaan dan perekonomian. Betul-betul nadi perekonomian di Sumatera Barat termasuk salah satu jalur tinjau laut ini. Baik, untuk himbauan dari Pak Rumainur seperti apa, Pak? Ya, kepada para pelintas jalan tinjau laut untuk mempelajari tentang ancaman-ancaman yang mungkin terjadi apabila Anda melewati sana. Satu sudah dikatakan Pak Surpen, kondisi kendaraan betul-betul fit. Yang kedua, kenali ciri-ciri akan longsor seperti apa. Dan ketiga, kalau memang dalam keadaan hujan yang durasi tinggi, bersabar untuk tidak melewati. Karena kebiasaan untuk siaga mampu mengurangi risiko bencana. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Suwirpen, himbauannya untuk masyarakat seperti apa, Pak? Iya, masyarakat seperti kami sampaikan tadi tentu harus hati-hati, waspada, dan juga imbauan kepada pihak kepolisian. Kalau seandainya terjadi ada jalannya licin, bisa terjadi kena longsor. Kena longsor ini juga bisa, jalan licin juga bisa kecelakaan. Jadi tentu segera ada tindakan cepat. Tentu juga ke BPBD, walaupun ini bukan tanggung jawab BPBD, tetapi apa yang bisa dibantu, mungkin tolong dibantu. Sebab yang di sana, yang kami sampaikan tadi, yang banyak memakan korban jiwa adalah karena jalannya licin, kena tumpahan minyak juga, tidak pun minyak tumpah, karena kendaraan itu menanjak, semua minyak-minyak yang menetes, itu juga menyebabkan jalan licin. Tentu mungkin harus ada seperti apa, seperti serbuk untuk menghilangkan supaya jalan itu licin. Jangan ditunggu dulu, sudah jatuh orang, baru dibantu. Jangan, kalau dapat sebelum, kalau udah tahu ada
yang tumpah atau jalannya licin, segera diadakan tindakan, mungkin kerjasamalah kita bersama-sama, merhati semua BPBD, kepolisian, TRC Semen Padang juga kita terima kasih, dan apalagi ini balai jalan yang lebih utama sekali. Kami harapkan balai jalan siagakan terus alatnya di sana seperti hari ini, jangan kena hari ini saja, nanti tidak ada. Kalau ini kan alatnya standby, ke depannya juga alat dari Balai Jalan Nasional di-standby-kan terus karena memang daerah itu sangat-sangat rawan longsor. Baik. Tadi mengenai jalan alternatif, Putri lupa menanyakan kapan kira-kira akan digunakan, Pak? Kalau untuk digunakan itu masih panjang. 3 tahun ke depan masih diragukan, tapi kita berusaha segera mungkin karena terbatasan anggaran. Tetapi kalau 3 tahun ke depan lah kita desak bersama-sama pemerintah, kita sediakanlah anggaran untuk itu karena ini sangat mendesak. Mudah-mudahan dalam 3 tahun ke depan terrealisasi. Kita kawal bersama-sama ya Pak ya. Harus bersabar dulu masyarakatnya. Tentu juga kita nanti mana tahu ada sharing dengan dana pusat, insya Allah 2 tahun selesai. Baik, dan pemirsa memang tidak mudah untuk menangani hal ini ya Pak ya. Tadi mungkin alternatif yang lebih cepatnya ini adalah pelebaran jalan di Jalan Siti Jolowi yang akan dilakukan. Nah, kemudian pemirsa dan juga alternatif lainnya adalah membukakan jalan melalui Lubuk Minturun. Dan penanganan memang tidak mudah, butuh perencanaan yang matang ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Romainur, Pak Suirpen dan juga Bapak Imral atas informasinya. Sama-sama. Baik, dan pemirsa, demikianlah Sobar Bicara pada sore hari ini. Saya Rus Sofian Putri Giawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.